Halo semuanya, balik lagi sama gua Armando dan Timothy. Gak usah pakai lama-lama dan ini dia Memorandum Remaja. Guys, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Artinya kalau ada bintang tamu berarti podcast kita berfaedah. Nggak kayak episode Tentu, sebelumnya yang bahas kucing. betul. Langsung aja kita sambut Judith Naomi. Hai, Yeay! Halo Nom, hai, apa halo. kabar Naomi? Aduh, apa Baik, kabar? Lu baik, baik. sekarang kuliah Kalian di apa mana kabar? Nom? Baik-baik. Lu gimana kuliahnya? Tunggu dulu. Sebelum nanyain kuliah, kita mau kenalan dulu dong sama Naomi. Kan tema podcast kita hari ini kan tentang parenting, tentang keluarga lah istilahnya ya. Kita mau Oke. kenalan sama Naomi. Naomi ini siapa dan berapa bersaudara, di mana tinggalnya, dan sekarang kesibukannya Nggak usah apa? di mana Coba Nom. tinggalnya nggak usah. Ya nggak usah. Kesibukannya apa aja deh gitu. Gimana Oke. Nom? Silakan. Oke, eh nama Naomi. eh gue sekarang kesibukannya kuliah aja. Terus kalau keluarga, puji Tuhan, keluarga gue masih full semua, masih lengkap. Mama, papa, sama gue punya kakak satu cowok. Kakak gue sebenarnya bedanya umurnya hampir 2 tahun. Tapi kita sekolah cuma beda setahun. Sekarang kuliah seangkatan. Wow. Oke, menarik sekali ya. Cukup menarik, cukup menarik. Gimana kuliah lu, Ngomong-ngomong, Nom? ya gimana kuliah lu, Nom? Kuliah sekarang semester 2, wah lebih mantap sih. Lebih Jelasin dulu dong berat-berat. gimana kuliah lu. Pamer dikit nggak apa-apa, jelasin dulu kuliah lu di mana. Iya, lu harus pamer nih, karena ini suatu Iya, Ya, kebanggaan diri lo sendiri gitu. betul, oke, Prestasi betul. lo ini, Nom. oke. Puji Tuhan, gue keterima di IPB. Oke. IPB Bogor ya, Widih. bukan di Bandung. Karena banyak yang ketukar sama ITB. Gue di IPB di Oke. Bogor, Institut Pertanian Bogor. Gue ngambil D3, sekolah vokasi. Gue ada di program studi manajemen agribisnis. Mantep sekali. Keren. Oke, Agribisnis tuh ngapain sih, Nom? Agribisnis tuh luas banget. Kayak mungkin orang mikirnya tentang pertanian, tapi itu semua Ya, hal tentang pangan. Jadi tentang pertanian, tentang peternakan, perikanan, semuanya pokoknya tentang kita makan, yang bisa kita makan itu dibahas. Jadi sebenarnya itu cukup besar cakupannya tentang agribisnis. Luas. oke. Keren. tapi gue mau nanya deh, Nom. Prospek kerja agribisnis itu jadi apa, Nom? Karena ini manajemen ya, manajemen Hmm. agribisnis. Jadi prospeknya pasti yang jelas lu kayak buka usaha tentang tentang apa aja ya, tentang pangan itu. Lu mau buka usaha di bidang perikanan, apa aja, pertanian. Kebanyakan sih yang dari kayak guru-guru ngambil orang-orangnya yang udah sukses di bidang pertanian sih kebanyakan. Oh, oke. Maksudnya Tapi jadi nantinya lu apa bakal bisa pertanian? jadi bos pasti ya? Ya pertanian misalkan lu kayak punya seladang atau punya, Oh, lu jadi petaninya gitu. kagak lah. Kita yang kayak kita Yang tuh yang ngurus yang punyanya distribusinya gitu gitu loh, ya? kita Oh, yang bosnya. manajer gitu ya. Kita yang Oke. Oke. punyanya lah gitu. Kita yang bangun, nanti Ya. kita punya bawahan gitu. Menarik. Oke, Nom. Jadi terlepas dari itu semua, kita tuh mau ngenalin nih, kita mau bahas apa sekarang. Seperti yang gue udah mention duluan tuh tadi tentang kita mau bahas tentang apa? Tentang Parenting. parenting Oke. gitu. Betul. Jadi apa itu parenting? Jadi kita tuh mau bahas gimana strategi-strategi orang tua dalam mendidik anaknya. Nah, tadi kan kayak kita tuh denger lu tuh sering banget ngomong kayak puji Tuhan, haleluya, amin. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya apa sih Betul. profesi yang ditekuni mama papa lu gitu? Oke. Eh, Mungkin kalau teman-teman dekat udah tahu lah ya. Iya, sebenarnya gue juga udah tahu, cuma kan Gue ini juga kayak udah tahu. Tapi kita menyebar basa-basi luas Iya, aja. banget. iya. Enggak, maksudnya Kita basa-basi gue aja. bilang teman-teman dekat gue mungkin udah tahu, tapi sekarang kalau teman-teman kuliah banyak yang belum tahu sih. Oh gitu.
ya Lu gimana? tertutup soal Lu ini. tertutup ya? Tertutup, orang juga nggak nanya ya, masa gue kayak bilang bapak gue gini, ya nggak mungkin lah Iya sih, iya kan. sih, Iya betul. bilang aja, nggak apa-apa. Ya Kan lu suka pamer. Tadi aja pamer. itu kayaknya lo yang suruh deh. Oke, terus lanjut. Oke, orang tua gue dua-duanya full pelayanan. For your information, gue agamanya Kristen Protestan. Oke. Papa pendeta, sekaligus jadi gembala suatu gereja, dominasi gereja. Terus mama sekarang ya pelayanan juga, bantu papa tuh. Jadi full papa tuh pelayanan pendeta, kalau mama ibu rumah tangga sekaligus bantu pelayanan papa. Wih, Menarik. keren. Ini Silakan Armando. ini wajib kita ulik, pasti beda dengan anak-anak yang lain ya. Karena kita tahu kan pendeta itu ya kayak harus dituntut suci gitu ya. Nanti Betul banget, kita betul. cari tahu gimana apakah anaknya juga harus dituntut hidup sesuai dengan ajaran agamanya, apakah anaknya malah sebaliknya. Karena nih Dok, gue tuh nggak jarang melihat orang-orang di sekitar gua dan khususnya anak-anak pemuka agama lah kita bilangnya Iya, ya. iya. Mereka tuh malah terlepas dari ajaran agamanya sendiri gitu. Jadi kayak kebanyakan Oh, anak-anak pemuka agama, ini kebanyakan ya, gue nggak tahu. iya, Tapi iya, iya. banyaknya anak-anak pemuka agama tuh yang kayak bandel atau yang kayak nggak bisa diatur gitu-gitu, Dok. Kenapa ya kayak gitu? Nah, itu dia. Kita mungkin bisa tanyain aja sama Oke. yang berpengalaman. Gimana Nom, menurut lu didikan orang tua lu itu modelnya kayak gimana? Apakah santai, apakah straight, gitu keras? Gimana? Bisa lu ceritain? Dan sebenarnya kalau dibilang keras untuk sekarang enggak keras, tapi kayak ada peraturan yang emang bukan peraturan ya, lebih kayak ke emang itu harus wajib, kayak nggak harus di keluarga sendiri, tapi emang kayak mungkin kayak udah jatuhnya hukum alam gitu, kayak emang wajib lah gitu. Kalau dulu Contohnya. misalkan pulang pulang Oh, malam lah ya, kayak cewek ya udah jelas lah, ibaratnya sebelum iya, maghrib, iya. orang-orang bilang ya sebelum maghrib, sebelum jam 7 itu udah harus pulang, udah ada di rumah gitu. Kalau Oke. dulu sebenarnya dibilang keras, ya cukup keras. Karena dulu bener-bener kayak ibaratnya apa ya, masih ya mungkin nggak ngerti, tapi dulu itu bisa dibilang cukup keras, terutama papa. Papa cukup keras sebenarnya. Kayak karena mungkin full pelayanan juga, jadi kayak gue sama kakak gue juga jarang banget ketemu sama papa. Misalkan gue sehari ketemu tuh kayak cuman malam atau pagi. Pagi juga kita cuma ketemu sebentar. Udah gitu kayak dia berangkat pelayanan, gua ke sekolah bla bla bla, dia papa udah pulang udah malam lagi. Tapi karena sekarang udah beda ya pelayanannya sama dulu, jadi sekarang lebih banyak ketemu sih gitu. Kalau sekarang ya emang nggak begitu keras lah, memang ya, tapi tetap ada aturannya. Nggak santai juga, tapi nggak keras. Menarik. Oke. Terus gimana pendapat lu nih Nom tentang yang tadi gue bilang tadi tentang, enggak, gini deh, gue mau nanya pressure anak-anak pemuka agama yang dibilang tuh oh anak-anak pemuka agama tuh harus suci, harus punya pribadi yang kudus dan lain-lain, nggak boleh Betul. berbuat salah. Nah, itu gimana pendapat lo dan gimana saran lo gitu, dan apa yang mau lo sampein buat orang-orang yang mikirnya kayak gitu, karena gue jujur kesel juga sih kan orang-orang mikir kayak gitu. Iya, iya. Coba gimana Nom? Sebenarnya itu eh, nggak ngerti ya, tapi kalau gue bukan punya prinsip. Kalau gue gini, selama gue baik, ya udah. Lagian gimana ya? Maksudnya mungkin orang tua tuh pengen image, ya semuanya lah ya, gak harus orang tua yang tokoh agama. Pasti orang tua pengen anaknya tuh punya image yang bagus ya kan. Sekeluarga punya image yang bagus. Jangan sampai misalkan ternyata anaknya misalkan narkoba atau misalkan amit-amit ya sampai pembunuh gitu. Amit ya. Ya kan? Amit-amit, Naomi, Ya kan? amit-amit. Maksudnya sampai ada masalah. Tapi menurut tapi
pasti ada satu kasus dari sekian banyak orang ya, dari sekian banyak apa namanya orang-orang keluarga yang dari tokoh agama pasti ada, karena mungkin ya itu terlalu keras, mungkin dari gue ya, itu pendapat gue, terlalu keras sampai dia tuh nggak ada kebebasan sama sekali, Oh iya iya iya. kayak nggak ada celah, bukan celah ya, lebih ke ya nggak ada kebebasan, ibaratnya dia harus ngikutin apa yang orang tuanya mau gitu. Oh. Karena mungkin ya itu tadi yang tadi Timi bilang, dituntut untuk orang harus mandang dia suci, harus bersih, gak boleh sampai kelihatan ada kayak kesalahan apapun gitu. Bener-bener jaga citranya ya. Ya, sedangkan itu yang bikin kayak ya sebenarnya nggak harus kayak gitu, yang penting nggak harus kayak gitu, yang penting kita baik, kitanya gak ngelakuin apa-apa yang bisa merugikan orang lain, ya udah. Tapi kalau dari orang tua lu sendiri, Nom, selain apa aturan yang umum tadi ya, kayak nggak boleh pulang malam dan sebagainya, ada nggak sih orang tua lu nyuruh harus jaga citra orang tua lu di luar rumah secara khusus ya, kayak misalkan nggak boleh pacaran gitu dan lain-lain. Ada nggak contohnya kayak gimana? Ada, iya ada. Satu, gue nggak boleh ngomong kasar, Oke, berat berat berat. kayak Oke, terus kasar, kasar yang Susah memang banget tuh ya, susah banget ya. oke. Tidak ya boleh susah, mengumpat ya. nggak mengumpat, mengeluarkan kata-kata kasar, bahasa binatang segala macemnya itu, wah itu nggak boleh lah ya. Oke. Terus pacaran yang tadi Armando bilang Oh, itu itu nggak boleh juga. sebenarnya bukan nggak boleh, tapi gini, kalau mereka tuh punya apa ya, punya pandangan, nggak ngerti ya, mungkin ini orang tua gue aja, atau mungkin ada beberapa orang tua yang sama kayak orang tua gue gitu. Orang tua gue itu berpandangan kayak kalau misalkan pacaran itu serius, jadi nggak untuk main-main gitu loh, Wow. kayak nggak ada Benar benar pacaran benar benar. SMA, pacaran kayak SMP itu katanya kayak cuman cinta-cintaan doang gitu. Sedangkan Oke. kalau pacaran nih, mama papa itu udah kayak udah serius, udah mau nikah lah gitu. Pokoknya udah serius. Makanya sekarang pun gue sebenarnya masih belum boleh pacaran gitu. Disuruh masih fokus aja. Tapi lu ngumpet-ngumpet. Jangan dibuka dong Oh iya Armando. iya iya. Sorry sorry Enggak, sorry sorry. enggak dong. Gue memperbanyak teman, gue memperbanyak relasi. Oke oke oke. Oh iya Relasi ya iya iya beda iya. ya relasi Relasi ya. dong, Relasi. Oke oke hubungan oke. relasi itu boleh. Tapi Benar benar status benar. pacaran itu nggak boleh. Karena itu udah pasti Oke. beda status pacaran. Ada Iya, punishmentnya nggak Nom kalau ngelanggar? Kalau melanggar, Misalnya lu dikurung gitu di kamar mandi atau kalau siapa tahu. masa gue buka di sini yang nggak enak lah. oh Oh ya intinya udah ya intinya udah. ada lah ya, tapi lu Intinya nggak ada ya. nggak Pasti nggak ada, boleh. iya. Heeh, heeh. Oke oke. Oke Pasti oke ada. oke. Kadang juga orang tua yang nggak ngebolehin pacaran tuh takut anaknya sakit hati gitu loh. Kayak kadang tuh gue pernah dengar juga salah satu cerita kayak orang tua nggak bolehin anaknya pacaran karena orang tuanya pernah disakitin sama laki-laki dulunya gitu. Jadi karena atas Loh traumatisasinya, jadi loh dia loh. melarang anaknya tuh pacaran, kayak istilahnya serius aja lah gitu, nggak usah pacar-pacaran, lu langsung nikah aja kalau mau kayak gitu. Kurang setuju Oh, sih gue sama ya. pendapat kayak gini. Kurang Kenapa? sih gue. Karena ya kalau misalkan orang tua yang kita yang ngalamin yang dulu, ya belum tentu kita juga ngalamin sama apa yang orang tua kita Iya. alamin gitu loh. Bener 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 bener. Beda-beda hidup kita tuh. Iya, Kurang kadang setuju sih gua. heeh, kadang karena satu kejadian orang tua tuh jadi terlalu overprotective lah bisa kita bilang, karena dia Oke oke. takut kejadiannya ikut dirasakan sama anaknya gitu loh. Sebenarnya ini bagus ya. Ini kepedulian yang bagus, tapi gak bagus untuk kebebasan anaknya gitu Betul, sih menurut kadang-kadang gua. bagus, ada bagusnya, ada yang nggak bagusnya. Kalau Betul. gua pribadi sih ya, kalau dari sudut pandang cowok nih ya, orang tua gua sih bebas-bebas aja gitu. Mau gua pacaran atau gimana sih bebas-bebas aja asal dikenalin gitu loh. Kenalin dulu. Kalau misalkan Bahkan dulu udah lu dari kapan pacaran dan udah dikenalin dari kapan tuh, Dok? SD ya. kapan ya? Dari SMP Gue kalau kenal nggak lu salah. dari SD sih, Dok. Tapi lu kenal gua udah punya pacar belum gua? Udah.
Astaga. Gue nggak tahu itu jatuhnya pacar atau enggak ya. Tapi lu tuh udah punya gandengan gitu. Mungkin yang gue ceritain itu loh, Tim. Iya iya Yang iya iya. Tapi cinta-cinta monyet itu. Inisialnya deh dikasih dong. Gue takut di salah orang. Inisialnya Udah dong. gue sebutin kok, nggak usah inisial. Gue udah sebutin di episode sebelumnya. Nggak Iya pakai lu tonton inisial. aja Nom biar tahu Lu Nom. tonton Ya. aja biar Sip. tahu. Gitu. Kalau dari gue gitu. Kalau dari lu gimana, Tim? Ada Kenapa tuh? larangan gimana? Ada Oh, larangan oke. kalau lu nggak boleh pacaran gini. Kalau pacaran gitu ya. Iya. Kalau dari gue sih sebenarnya enggak, asal pacarannya tuh yang mendukung satu sama lain. At some point kayak kalau pacarannya malah menjatuhkan diri lo, kayak misalnya nih pacaran lu tuh toxic gitu, kayak nggak boleh ini nggak boleh Terlalu banyak itu melarang. ya. Nah Iya, itu iya. nggak boleh tuh sama mama gue. Yang mama gue bolehin adalah pacaran yang saling mendukung dan saling apa sih, menuju ke arah yang lebih baik gitu, nggak yang Oke. toxic relationship gitu. Nah, kalau dari orang tua gue lebih jatuhnya kayak takut sampai kita tuh kelebihan gitu loh. Bukan Ah ya, paham paham ya, paham kayak paham. Oh, kelebihan apa sih? Kita ya kebablasan gitu loh. ya ya ya. Nah gitu ini loh. juga menarik untuk dibahas di episode berikutnya ya Do ya. Waduh, agak ngeri sih gue ngomonginnya. Karena mama gue suka nonton podcast ini, Tim. Wow, Bener. halo tante. Tadi aja ngeledekin gue. Bumi mencintai langit gitu-gitu. Tadi ngeledekin gue Itu kayak ada gitu. di episode sebelum ini ya, Dok ya? Iya, ada di episode sebelum ini. Ini Ya. nih ada Jangan lupa tonton ya, di atas teman-teman. ini nih ya. Ada di atas ini nanti. Wow, keren Armando udah bisa mengedit. Iya dong. Back to topic nih, back to topic. Kita tuh Oke. udah lari-lari ke topik nih. Nah, back to topic tentang parenting nih. Gue mau nanya nih sama lu Nom. Jadi lu kan punya kakak laki-laki dan sama diri lo sendiri gitu kan. Which is lu punya orang tua lu punya satu anak laki-laki dan punya Iya. satu anak perempuan. Iya. Nah, kira-kira kalau dari lu sendiri yang lu rasakan, apakah dengan didikan orang tua lu itu ada perbedaan antara laki-laki, didikan untuk laki-laki, dan didikan untuk perempuan gitu? Didikan untuk kakak lu dan didikan untuk lu sendiri gitu. Gue ngerasa ada. Nah, apa tuh? Boleh gak Ada. diceritain? Nggak tahu ya, apa gue yang ngerasain doang, apa mungkin kayak ya sebenarnya nggak juga gitu. Tapi gue ngerasa nih misalkan kakak gue pergi cabut lah gitu sama temen-temennya. Ya izin, udah pasti izin lah. Kita cabut kita pasti izin. Terus misalkan dia belum pulang. Kadang tuh cuman kayak ditanya kemana gitu. Kayak kemana belum pulang gitu kan. Atau enggak emang ya udah malam udah pulang. Kalau gue kayak bener-bener sampai kalau lu nggak pulang bahaya gitu. Ngerti nggak sih? Bahayanya lu bakal dikurung gitu. Ya enggak juga, enggak maksudnya kayak pulang nggak Kak? Maksudnya kayak pulang sekarang gitu, kayak nadanya kayak gue ngerasa nada orang entah mama atau papa kayak pulang sekarang gitu kayaknya. Jadi gue Oh, ya bacanya ya kayak ya. lebih agak takut ya. Sedangkan kalau gue ngeliat kayak kakak gue kayak Ya ya. ya udah, ya mungkin karena cewek lah, cewek ya sebenarnya sama aja sih, cuman orang biasanya ya rata-rata cewek tuh lebih tapi cewek anak terakhir ya udahlah ya, cewek anak Iyalah, terakhir. nggak heran lah ya. Karena menurut gua mungkin ya orang tua lu itu bisa percaya sama kakak lu yang cowok karena cowok tuh dianggap bisa jaga diri. Kalau misalkan ada amit-amit ya ada yang kejahatan atau apa, kan kalau cowok bisa jaga diri ya, bisa bela diri. Kalau cewek kan gimana ya, kurang gitu ya. Ya khawatir jadi orang tua lu. Tapi Ya lu lebih risih nggak sih? Nom digituin risih gak? garis sih yang garis sih ya, ya gue bersyukur berarti orang tua gue masih peduli sama gue untuk Betul, harus luar pulang biasa. ya kan. Kalau gue nggak dicari Betul. berarti orang tua udah nggak peduli dong. Betul. Luar biasa Berarti Naomi masih ini. bersyukur gue masih dicari. Tuh Betul, ya betul, teman-teman semuanya yang marah-marah sama orang tuanya, bersyukurlah kalian karena kalian masih punya orang tua Iya, dan ya orang bener tua banget. masih peduli, ya nggak Nom? Iya bener banget. Oke, oke nih Dok. Jadi sekarang gua mau tanya lagi nih ke ya lu juga, Naomi juga. Gue tuh mau tanya Oke. tentang broken home. Ini sorry banget untuk teman-teman yang merasakannya, tapi gue mau tahu aja sih tentang pendapat kalian tentang gimana orang-orang yang broken home
biasanya anaknya tuh jadinya melampiaskannya tuh ke arah yang enggak dan bilangnya akibat dari broken home gitu. Jadi lu ngerti gak sih maksud gue? Jadi Ngerti kayak ngerti Ada gue. iya banget. Ngerti dia ngerti. nakal dengan alasan broken home. Padahal kan gak semua orang broken home terbukti nakal gitu. Jadi menurut lu gimana dengan situasi tersebut? Lu dulu deh Nom. Kalau dari gue sebenarnya tergantung anaknya ya, mental anaknya. Ya nggak sih? Itu pasti ganggu Oke. mental lah, pasti. Tergantung mental anaknya. Kalau mentalnya kuat, dia pasti bakal survive. Dia bakal, ibaratnya bakal cari mungkin kesenangan dia yang baru, tapi tetap positif. Mungkin dari hobi dia, atau mungkin dari pertemanan dia mungkin lebih banyak circle-circle yang bagus. Mungkin bakal Oke. ada kayak komunitas, ya kan? Tapi Betul tuh, kalau betul betul. kalau orang mungkin yang bakal down atau mungkin sampai ya sampai akhirnya dia mungkin akan bilang itu karena broken home, ya pasti dia akan lebih ke membutuhkan perhatian yang dia inginkan. Ngerti nggak sih? Iya iya iya, Kalau benar gue benar lebih benar. banyak eh, tahu kasus yang kayak gitu sih, dengar langsung juga ada. Ya emang Kalau pernah gua ya, ngalamin. kalau gua ada temen yang beberapa yang broken home juga. Jadi gue sedikit sedikit ngerti lah. Menurut gua tuh mereka ada masuk akal juga sih, mereka bilang kalau itu gara-gara mereka nakal karena mereka broken home di rumah. Karena gini tim, Nom, di rumah mereka itu nggak dapat perhatian, nggak dapat kasih sayang yang full gitu. Iya. Bisa dari mamahnya doang atau dari papahnya doang, atau bahkan nggak dari dua-duanya. Jadi mereka mencoba mencari perhatian di luar rumah gitu. Mungkin di luar rumah sana mereka ketemu orang yang salah. Mereka dibawa ke arah yang salah gitu. Jadi menurut gue itu masuk akal sih, masih relevan lah kalau dibilang kena nakal-nakal mereka gara-gara broken home gitu. Menurut gue masih masuk sih. Oke. Aku juga Oke ada deh. setujunya sih sama yang Armando bilang. Ah ya. Jadi Nom, dari tadi kan kita udah ngomongin parenting nih ya. Ngomongin orang tua lu juga, orang tua kita juga. Nah, menurut lu sendiri, kalau misalkan lu nanti jadi orang tua nih, didikan yang kayak gimana yang bakal lu terapin ke anak lu nanti? Apakah lu bakal nerapin apa yang orang tua lu lakuin ke lu, atau lu nerapin hal lain yang lu suka gitu? Eh, menurut gue sekarang didikan orang tua gue udah bagus, udah cukup bagus lah ya. Cuman mungkin akan sedikit dimodifikasi seiring berjalannya kemajuan. Karena semakin kayak kita hidup, maksudnya kayak semakin kita maju, umur semua, menurut gue banyak yang berubah gitu loh. Ya kan? Kayak orang-orang, Betul 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 didikan betul. Betul, orang betul. zaman dulu banget sama zaman sekarang, menurut gue udah jauh beda banget gitu. Kalau orang Betul. tua gue mungkin ada di tengah-tengah gitu. Jadi mereka tetap ada di ikut sama orang-orang dulu, tapi juga mereka ngikutin yang sekarang. Kalau gue gitu sih. Pokoknya apa ya, gue nggak pengen anak gue nanti ngerasa kayak dikekang sama gue. Tapi gue juga nggak mau anak ini jadi merasa bebas gitu. Orang tua lu Ah ya ya melek ya. teknologi nggak sih, Nom? Ngerti nggak lu? Ngerti-ngerti. Lebih ke apa sih yang melek teknologi banget? Kayak apa ya? Bisa buka TikTok gitu. YouTube, punya Iya, IG, bisa. mau Kalau punya nge-game enggak ya? TikTok. Kalau nge-game enggak ya? Oh, Kalau ngegame enggak nge-game ya? enggak. Kalau YouTube apa apa lagi ya? Tapi ngerti kan, ngerti gitu. Ngerti, ngerti. Oh, lu suka dilarang-larang nggak? Banyak sih orang tua sekarang yang larang-larang nih, main HP bolehnya jam segini sampai jam segini gitu Oh loh. enggak kok. Enggak ada larangan. Tapi kalau tahu waktu aja, kalau emang udah waktunya tidur kayak malam udah istirahat ya tidur. Tapi kalau lagi seharian nggak ada larangan sih. Asal Nih, tahu ini waktu, menarik nih. Apa Nom? Sorry. ya asal tahu waktu aja sih penggunaan HP-nya kayak nggak seharian nonstop lu nggak lepas HP gitu. Ya Ya, asal ya, tahu ya, ya. waktu sih. Oke, oke, Ada oke. batasnya lah. Kita tahu ada batasannya. Ya, Tim. eh, mungkin dari gue ya. Ini tuh menarik menurut gue soal didikan teknologi.
Jadi karena perkembangan zaman teknologi semakin maju, kebanyakan dari anak-anak bayi, balita sekarang tuh kalau nangis dikasih HP, kalau nonton enggak, kalau mau tidur dikasih HP supaya bisa tidur. Iya, Nah, iya. eh, jadi menurut gue kenapa orang tua tuh membatasi anak-anaknya bermain handphone untuk menghindari kecanduan gitu loh, karena ada beberapa juga kasus gitu ya, kecanduan HP sampai jadi autis gitu loh, ngerti gak lo? Kayak Iya, iya. Oh, gue pernah kok lihat disfungsi badan videonya, gue gitu. pernah lihat videonya. Iya, gitu Iya, iya. jadinya. Iya, iya. Jadi kalau gue sih setuju sih untuk pembatasan jam HP untuk teman-teman yang masih di bawah umur ya. Kalau kalau dari kita lah, gue mah percayalah kalau kita sadar kita tuh harus Iya, main iya. HP jam berapa sampai jam berapa, kita pasti sadar kan karena kita udah 18 ke atas juga gitu. Kalau kita nggak sadar dan kayak seharian lu main HP, lu kayak gak guna aja gitu ya nggak sih? Kayak lu Betul, nggak ada hal yang bermanfaat betul. gitu lakukan. Benar-benar. Contohnya Jadi lakuin kayak lah, bikin podcast lah gitu, iya, bikin iya, YouTube. supaya gak main HP mulu. Gue Dan mungkin ngomong-ngomong bisa gitu ya, juga, Tim. ya kenapa? Sorry. Ngomong-ngomong ini yang balita kecanduan itu, gue ada cerita nih. Jadi bukan sepupu ya, keponakan gue masih kecil, masih 2 tahun. Dia tuh udah apa ya, kayak bisa buka YouTube, bisa buka Yang pernah sendiri lu gitu ya. ceritain bukan sih, Dok? Ya dari HP-nya masih ke lock, dia bisa buka sendiri passwordnya. Masih 2 tahun loh. Mungkin 2 tahun kurang ya. Dari HP-nya masih mati, ke lock, dia buka sendiri passwordnya, terus dia cari di YouTube. Dia bahkan bisa cari misalkan Baby Shark gitu. Nah, dia bisa tuh cari Keren itu, banget. terus di play sama dia gitu. Bisa gitu. Kalau misalkan nanti dia lagi ngadat gitu ya, lagi nangis, dia mintanya HP gitu. Jadi udah apa ya, kecanduan gitu sih. Sebenarnya dari orang tuanya juga nggak sih kayak gitu ya? Orang Iya, tuanya betul. Mungkin ngasih ya, apa enggak? Jangan mungkin ya sebenarnya kayak gitu nggak bagus juga sih menurut gue ya. Menurut gue pribadi, tapi orang entah orang tuanya juga mungkin gak ada pilihan kali. Misalkan dia udah sebenarnya mau ada cara untuk kayak nenangin anak kecil, anak bayi gitu. Ada, nggak harus HP lah. Dulu kalau nggak ada HP pakai apa? Ah, setuju gue, Nggak sih? setuju banget. Iya, dulu, iya, Kalau iya. dulu lu nggak ada diapain HP, dulu? Lu kalau nangis dulu diapain? dulu gue nggak, gue gue pernah nanya nih ya. Gue tuh tipe orang yang jarang rewel. Apa sih bahasanya rewel? Jadi nggak nangis gitu loh, Iya, jarang. iya. Anaknya lebih diem gitu loh. Jadi kayak ya udah, gue nggak pernah dikasih apa-apa. Kalaupun gue nangis, gue dibiarin sampai gue berhenti nangis sendiri. Kok sedih Lu banget sih, diapain, Nom? Tim? Gak Lu maksudnya gue kayak udah di cup 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 apa sih bahasa di cup 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 udah ditenangin, ditangin, Ya, ya, tenangin. ya, ya. Paham, 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 ditenangin. paham. Tapi gue nya nggak tenang sendiri, malah kayak makin menjadi-jadi gitu. Ya udah sama ya mama gue juga pasti capek lah. Bener, Kasihan bener, juga bener. ya, gue pikir-pikir gue juga nangis kenapa orang Gue pikir lu aja ya. nangis didoain, Nom. Waduh, gimana ini? Waduh. Gak kayak gitu. Kalau lu diapain, Agak Tim, lu? Lu diapain, Tim? Kalau gue jujur gue sih gak tahu ya, karena gue juga nggak pernah nanya, ngapain juga gue nanya mah dulu kalau nangis diapain gitu. Nggak tahu sih, gue jujur gak tahu. Tapi ya gak tahu deh, gue gak tahu diapain. Mungkin ya nggak mungkin dikasih teknologi juga, kayak mungkin di pok Belum pok ada pok dulu. gitu, pok Dulu ame-ame belum gitu ada. paling ya. Kalau Kayak gue Naomi dulu, lah. malah makin nangis makin dimarahin gue. Nggak tahu ya. Wow, didikan militer. Iya, gue jadi apa ya? Lumayan keras sih gue didikannya. Jadi kalau apa-apa tuh suka dimarahin gitu. Kalau misalkan gue nangis, marahin. Kalau nggak didiemin gitu sama kayak lu, Nom. Iya, kayaknya orang tua gak tahu sih, orang tua gue Memang dulu sama zaman dulu sekarang emang kayak ada gitu ya. beda. Kalau Kalau sekarang kan, sekarang ya gue juga nggak nangis sih, ya apanya yang gue harus nangisin, nggak, maksudnya dulu iya. orang tua Kalau gue sekarang tuh kayak gini nih. Ya udah kamu mau apa gitu, kayak di apain ya? Apa sih namanya, dimanjain ya gitu. Kamu mau apa nih? Mama beliin ini, mama beliin itu gitu. gue nggak gitu Iya, sih, iya, iya. Gue juga nggak gitu. gue Malah nggak disuruh, dimanjain. malah dimarahin gue kalau gitu. Jadi terciptalah mental-mental kuat kayak lulu pada ya. Enggak. Gimana ya?
Gak Sebenarnya mental gue kuat juga juga sih sebenarnya kalau bisa dibilang. gue juga sebenarnya kurang setuju sih kayak cara kayak gitu. Misalkan gue waktu kecil nih minta apa? Misalkan gue minta mobil-mobilan. Nah, terus nggak dikasih nih, terus gue ngerengek-rengek, gue nangis. Terus gue malah dimarahin gitu-gitu, dibentak-bentak. Sebenarnya gue kurang setuju sih. Lebih baik kalau misalkan dibilangin kalau misalkan kamu kan di rumah udah banyak mainan atau kalau misalkan lagi nggak punya uang, kita kondisinya lagi gini 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 nggak punya uang nggak bisa beli gitu. Menurut gue sih lebih 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 setuju gue kalau dijelasin gitu daripada harus "Oh, kamu gini gini gini." Diemin Iya, anaknya iya, betul, guling-gulingan di betul, jalan betul. biasanya suka gitu kan, Iya, didiemin gitu. diberikan pengertian ya. Betul, diberikan pengertian. Kalau gue Setuju, nih ya, setuju sih gue. gue pernah nih, gue lagi pengen kayak kayak gue nggak tahu itu makanan atau kayak barang, kan ada iklan lah ya di TV. Terus gue tuh pengen, kayak gue bilang, mah pengen gitu. Terus kata mama gue cuman bilang gini, ambil aja. Tapi maksudnya tuh ambil aja dari TV, nggak langsung beli, ngerti gak sih? Jadi kalau gue, Oh iya iya ngerti iya gak iya. sih? Kalau gue jadi kayak nggak pernah, ya emang gue nggak tahu ya. Cuman gue tipe orang yang kayak jarang. Gue sungkan banget minta sesuatu gitu loh. Nggak ngerti, kayak gue Loh, sungkan aja. contohnya lu minta apa contohnya? Baju, baju sih kayak Ya, baju. Kalau misalkan gue pengen banget, 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 gue bakal usahain gue yang beli sendiri. Apa? Kalau Hmm. dulu Kalau dulu juga iya sama, kayak gue pengen baju, pengen apa kayak sungkan kecuali mama gue yang sendiri nawarin, "Kamu mau nggak?" gitu. Kayak gitu sih. lu Soalnya nih ya kalau sungkannya gue pengen, kenapa? Lu sungkannya kenapa? Sungkannya kenapa? Apa lu soalnya nih, waktu takut? itu pernah Apa enggak gimana? kayak pernah gini. Aku mau misalkan gue mau baju ini gitu. Terus ditanya, "Ini bakal dipakai nggak?" Udah digituin. "Kau bakal pakai nggak?" Gue tipe orang yang Hmm, suka banget sama satu barang yang baru. Tapi nanti kalau udah lama, gue tinggalin. Apa? Kayak gitu. Nggak tahu. Jadi kayak bosenan orang, nggak bosenan juga sih, cuman kayak kalau ada hal yang baru lagi, gue bakal terus-terusan gitu. Jadi kalau mama gue udah bilang kayak gitu, gue kayak ciut dikit gitu, jadi kayak gak jadi beli deh iya gitu, iya iya. takut gak kepake. Jadi akhirnya sekarang gue apa-apa sungkan, mendingan gue beli sendiri. Kalau emang gue bisa beli, ya udah gitu. Gitu sih. Bener-bener dengan menabung Ya, pastinya ya. walaupun Kadang itu ada juga juga, duit duit orang tua juga kan, tapi maksudnya iya sih, betul, betul, Iya itu betul. benar-benar. dari gue sisihin daripada gue misalkan gue pakai jajan apa gue sisihin buat gitu sih. Iya, karena kadang ada juga didikan orang tua tuh yang kayak kemarin narasumber kita Karen tuh ya. Ada didikan orang tua yang memberikan justru sebagian dari duit jajan rata-rata teman-temannya gitu. Jadi gue pernah dengar juga nih dari Putri Tanjung ya. Jadi dia tuh dulu dikasih uang jajan setengah dari rata-rata teman-temannya. Jadi misalnya lu Armando dikasih duit jajan 10.000. Nah, gua Ya, nih dikasih 5.000 doang. Gimana caranya gue bisa membeli apa yang teman gue beli ya dengan berjualan kayak gitu. Jadi Hmm, itu adalah strategi orang tua supaya anak-anaknya tuh mikir gimana caranya gitu. Tapi itu sebenarnya bagus juga bagus emang. bagus, bagus. Itu tapi bagus. ada siksaannya juga sih ya karena harus terpaksa. Ayo bisa gitu. Bagus sih itu buat mental. Kalau sesuai umur menurut gue bagus sih, ngerti nggak? Iya benar. Kecuali kalau dikasih kayak gituan pas SD itu nggak masuk akal ya. Ya enggak sih. Oh, for information, gue tuh nggak pernah dikasih duit jajan loh Dari Wow, dari menarik semenjak nih. SD. Dari TK, dari gue sekolah gue nggak pernah dikasih duit jajan sampai SMA. sampai SMA. Lah, Serius. lu sering apa ya nongkrong-nongkrong gitu dari mana? Oh, itu ada beda lagi, tapi bukan dari duit jajan yang emang tiap harian dikasih. Oh, jadi kalau lu mau beli sesuatu kan tadi katanya lu bilang sendiri. Terus dari mana uangnya? Gak tahu ya, mungkin karena gue keluarga pendeta gitu ya. Jadi kalau Oh, ada misalkan aja ya. gereja ada pelayanan, nah gue ikutan kecipratan gitu lah. Oh iya 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 iya. Tapi kalau Oke. masih kecil ya, dikasihnya lumayan kenceng gitu. Oke, oke, oke. Jadi gue sih lebih setuju untuk orang-orang tua yang ya janganlah kasih duit jajan tuh banyak banget gitu ya Jangan karena terlalu akan dimanja. karena akan
tercipta pribadi yang manja gitu, yang apa ya, yang kebiasaan boros Ya, boros betul. nih gitu. Jarang Tuh, untuk menabung Tapi gue gitu. boros tahu sebenarnya teman. katanya lu jarang dapat uang tapi lu boros gimana sih? Tapi kalau misalkan gue udah dapat duit nih, Ya, kayak gue melampiaskannya gitu nih Pak. oh lu lebih kemana? Lu lebih ke baju atau lu nongkrong atau lu beli sesuatu yang lain? Makanan, lebih ke makanan sih Dok. Lu lebih ke Ya makanan. biasanya sih Iya, Apa-apa nggak habisnya apa-apa. gara-gara perut ya, tapi gak apa-apa lah. Bahagia karena perut iya itu betul. penting ya. Daripada gue harus kayak barang, ya sebenarnya barang lebih abadi nggak sih kayak baju apa sebenarnya ya? Iya, cuma jadi numpuk kan? Iya, numpuk terus nanti takutnya kita nggak cukup, maksudnya nggak muat lagi kan sayang juga ya. Jadi Iya, mendingan Iya, buat iya, makan iya. kita bisa sehat gitu ya sih. Benar, benar, benar. iya. Kalau gue gitu. Tapi untuk keborosannya jangan ditiru ya teman-teman. Betul, teman-teman. Boros gue masih ada batasan. Boros gue Ah, gitu iya, ya, iya, iya. nggak boros banget. Tapi gue udah merasa itu boros sih dibandingin, nggak tahu. Tapi kalau dibanding sama teman-teman yang lain pasti lebih boros mereka. Oke. Thank you for kejujuran lo ya. Ya, Sebagai penutup nih ya, karena baterai gue udah mau habis, gue mau cerita nih. Sorry ya teman-teman, baterai gue mau habis nih. Jadi gue mau cerita nih dulu. Kalau secara keseluruhan ya, mengenai didikan orang tua gue pribadi, gue tuh dididik buat mandiri gitu. Secara pribadi ya, keseluruhannya untuk mandiri. Contohnya, semenjak TK tuh gue sering jalan kaki gitu ke sekolah gue. Gue udah pernah ceritain tadi. Karena deket gitu. Habis itu SD juga. SD nih mulai dari kelas 1 gue udah sendiri naik angkot. Dulu zaman-zaman angkot tuh 1000 sekali naik 1000. Gue sendiri, bener-bener sendiri, gue nggak dianterin siapa-siapa. Karena rumah gue di seberang kan, kalau turun angkot mesti nyebrang. Paling gue minta tolong orang gitu, suruh nyebrangin. Orang nggak kenal ya, orang nggak kenal siapapun itu, ada orang yang lewat, gue bilang om atau tante minta tolong seberangin. Tuh, jadi secara keseluruhan orang tua gue ngedidik gue supaya gue mandiri, dan terbukti sampai sekarang didikan itu tuh berguna banget buat gue. Jadi gue tuh sekarang apa yang gue bisa kerjain sendiri ya gue kerjain sendiri, jadi gue nggak ketergantungan dengan orang lain gitu. benar, Bagus, bagus, bagus. Bagus, bagus, Pendidikan bagus, yang sangat bagus. bagus. Tapi Dok, lu boleh cabut-cabutan nggak sih sebenarnya hitungannya? Boleh, gue bebas-bebas aja, cuma nggak ada yang ngajak cabut sih. Sama dong. Gue bebas-bebas aja, asal Bagus sih, bilang, Dit, asal kan. bilang. Iya, 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 iya. Eh, Eh, kalau menurut gue ya, kalau dari gue sebagai penutup lagi, karena baterai Armando sudah mau habis. Kalau menurut gue, hubungan parenting orang tua itu ke anaknya itu gimana cara supaya bisa membaik dan bisa saling mendengarkan, ya dengan cara saling terbuka gitu. Kayak misalnya mama mama tuh maunya kamu gini gini gini, kamu maunya Hmm. gimana. Misalnya kayak didikan mama terlalu keras, kayak lu tuh harus ngomong gitu biar mama lu tahu apa yang lu perluin, dan lu juga tahu apa yang mama lu mau dari diri lo gitu sih. Yang paling penting tuh menurut gua hubungan antar orang tua gitu. Jadi kita harus jaga tetap terus ada percakapan lah, curhat misalnya gitu-gitu sih. Itu penting banget menurut gue. Betul, betul, betul. Hubungan antar orang tua dengan anak itu sangat Iya, betul, sangat betul, sangat betul. penting itu. Satu lagi sih mungkin ya sebagai penutup, karena baterai Armando udah mau habis. Kenapa dibahas terus, kenapa di highlight terus sih itu? Karena baterai Armando udah mau habis ya. Oke, oke, oke. Ntar judul podcastnya karena baterai Armando udah mau Enggak, habis jangan. gitu. Nanti orang-orang nggak mau nonton dong. Apa nom? Gue kalau dari gue, kalau mungkin tadi Armando mandiri, lalu apa tadi Hubungan Hubungan, antara ya orang hubungan tua. keterbukaan lah ya, keterbukaan. Betul. Kalau Ya, gue betul. komunikasi, Ya setuju. komunikasi itu penting banget. Kayak mungkin ada banyak anak sekarang yang karena lebih
mementingkan gadget HP-nya. Jadi kayak orang-orang yang di dekatnya dia malah nggak diperhatiin kan. Benar, Jadi setuju banget kalau sih. Ya benar-benar. gue pasti dalam sehari pasti ada satu waktu yang kita benar-benar kumpul, dan biasanya emang kumpulnya malam kayak sebelum tidur itu udah pasti. Bahkan kayak kita bisa nyempetin ngobrol yang kayak benar-benar intim banget sampai kayak harus ngebahas sesuatu, itu emang biasanya malam. Ya itu tadi ya, komunikasi. Jadi buat gue, untuk orang tua dan anak, komunikasi penting banget. Siapapun sih sebenarnya, antara anak dengan anak, orang tua dengan anak, antara orang tua, itu penting banget sih komunikasi itu. Jadi jangan sampai kayak kita mungkin sekarang kebanyakan, untuk mungkin yang sekarang udah sibuk kuliah atau mungkin sekolah atau mungkin dengan kesibukannya, jangan sampai lupa komunikasi. Walaupun jarak jauh juga ya, gue tetap pilihin komunikasi. Sekarang udah HP, komunikasi juga lebih gampang dong. Gitu. Benar, kita ini podcastan bertiga jarak jauh semuanya. Iya. Apa sih, Do? Sebenarnya lu deket sih, lu aja. Enggak. Kita jarak jauh. Kita kan mendukung rezim. Tadi lu bilang Rezim apaan katanya sih lu? corona nggak ada. Ayo. Kita mendukung program pemerintah pencegahan corona. Jadi kita jarak jauh. Lu bilang Gitu Ya, loh. corona betul sekali. tahayu, Do. Gimana? Enggak, gue bercanda. Oke, gue tutup aja kali ya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah dengerin podcast kita kali ini bersama Judith Sri Omega Naomi. Jangan lupa juga buat follow IG-nya Naomi, nanti kita taruh di deskripsi ya. Thank Betul. you. Ya, oke. Jadi saran dari kita, jangan lupa untuk selalu sayangi orang tua. Dan buat kalian kalau ada orang tua yang mendengarkan juga, jangan lupa juga untuk selalu mendengarkan apa yang dimau anak dan saling terbuka, menjaga komunikasi dan juga mandiri, ya itu penting banget. Tuh. Jadi teman-teman, terima kasih banyak untuk yang udah dengerin, yang udah nonton. Jangan lupa follow kita di Spotify, Instagram, dan YouTube juga. Dan jangan lupa juga dengerin podcast-podcast kita, episode-episode yang lain, dan sampai jumpa di episode Memorandum Remaja berikutnya. Bye-bye. Bye. Bye.